Nah, ini akan saya angkatkan sebuah cerita yang judulnya Batu Langwelo. Arti Batu Langwelo, batu yang tiba-tiba meninggi. Jadi cerita ini berasal dari dulu waktu saya belum lahir. Ini cerita sudah ada. Tapi saya anggap sebagai dongeng ya. Tapi walaupun dongeng, hari juga. Karena ini sifatnya kalau anak gadis melanggar perintah orang tuanya, jelas akan kena sanksi Allah. Nah, akhirnya saya semula mau cerita. Ada suku keluarga dari Singin, Amang atau Rahman, Soai, tapi udilin matiring Soai. Karena ada anak darah, Basingin Salma. Dalam bali para saling lantas saling pedih ke bapak berdua dengan bapaknya dalam hidup sederhana sekali. Tapi tidak pernah rasa kesulitan karena orang tuanya itu orang petani murni, banyak hartanya. Jadi si Salma ini kerjanya mandi di tempat di sungai dekat rumahnya yang sudah dibuatkan satu tempat mandi yang dibuat oleh bapaknya. Dari suatu saat dia datang temannya mengajak dia itu pergi bertanam padi di sawah bersama temannya. Nah, kemudian aku dianggukan itu kemudian diberi izin oleh orang tuanya, oleh bapaknya, Abdul Rahman Yamang ini. Lima gadis, 5 darah berangkat kemudian sana berangkat dapat pangkat lokal tanam padi. Di sana ada pemuda, banyak pemuda di sana, banyak, bukan satu gadis, satu pemuda. Jadi dia ini nama pemuda yang naksir ke dia itu Abdullah. Dia adalah saling kenal tanam padi di gunung, bukan di sawah, petak sawah bukan, tapi di gunung tempatnya. Jadi tanam padi di gunung. Kemudian dia selesai tanam padi, asak orang semua dia ngasak raul. Tahu asak raul? Arti asak raul itu padi sudah ditabur di atas ladang, kemudian dianu dengan kemudian sapu tutup supaya jangan ditutup oleh burung. Nah, kemudian setelah padi itu tumbuh berbuah, ya, saatnya akan memetik. Terus datang lagi temannya lagi mengajak dia itu untuk potong padi. Setelah sampai dipotong padi itu beramai-ramai dengan lembutnya Cecewe Mega Nurami Deling Pio Kantap Jangi, maras itu saling kuati. Artinya ya, suara burung berkicau di atas pohon-pohonan sedang potong padi. Dia nyalawan dia lagu. Kemudian suara enak didengar, itulah tanda hati dan hati sudah bertahu. Main mata apa? Cintalah, pokok cinta. Jadi jam istirahat, temannya pulang, dia tidak pulang dia. Sedang mengadu cinta apa gimana? Kemudian gelisah pulang, teman-temannya pulang, terus laporan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak bisa. Kenapa Salma tidak pulang? Salma juga kau tinggalkan di sana. Oke, cari Salma sekarang. Nanti saya tampar kamu dengan parangmu. Pergi cari Salma. Datang ini naik gunung semua cari Salma. Ya Salma itu begitu dilihat sama temannya dengan teman laki-laki juga sedang mengambil janji duduk berdua di kematian di batang kayu dalam hutan. Kemudian dihampiri sama orang tuanya, maju Amang. Terus Amang itu gelap mata, ditampar anaknya, pokoknya dipukul
Keserak anak, keserak. Ampun bapak. Anda apa, ampun apa. Sekarang kamu pulang. Nggak ada pulang saya pak. Kalau udah pulang saat ini kamu di sini. Saking kuat ya. Terus menghilang dalam hutan itu berdua. Hilang. Bapaknya menangis. Berhenti menangis karena anaknya ada tahu mana baginya dalam hutan. Sampai di sana itu bapaknya pun nangis sakit bapaknya. Dalam sakit bapaknya ya kita tinggalkan cerita bapaknya. Sekarang kita cerita kepada kedua orang ini yang sudah meninggalkan orang tua, terus ditindakkan ditingkatkan pesta demi cinta. Nah, kemudian di dalam hutan belukar dia punya rumah di pertama itu bukan rumah tempat tidurnya, tempat bermukim sementara. Dia mencari nafkah itu hanya dengan buah-buah yang mengandung, maka ada pagi-paginya belakang dan di dalam hutannya berdua 3-4 bulan. Kemudian ini si Salma mengandung. Dalam mengandung bapaknya mohon, saya tidak rela kalau dia tidak kembali ke rumah, tidak rela. Mudah-mudahan kotor ikut kamu. Tidak rela aku anak. Di pengantin nyana ujaran dakwah hari kiamat. Mudah-mudahan kau mendapat mengatakan kau tinggal sama aku. Tutup ayatnya doa. Jadi tuh nih, lepas lalu mau kawin anak, mututit nyana, ingin bapak. Saya rela menangis bapak ini. Kemudian hidup dalam hutan sengsara luar biasa. Kemudian bisa hari, udah kenal sini, kita perutnya 9 bulan ya. Itu sih, kalau itu apa nasihat makan ekonominya menepang orang semua bilang pola kalau pola itu ditumbuk ya dibikin ada nakal kalau ditumbuk terus keras diambil airnya itu jadi ikut sama dengan terigu ya gandum sama itu kasihan ya kasihan itu secara di suatu saat dia tuh suaminya tapi tidak jauh dari tempat pemondokannya dalam hutan itu tidak jauh untuk tempat langsung dia terbang pohon kayu satu sampai 7 kali yang paling keras dia itu terus parangnya kena ini berat ini ujung parangnya kena muncul darah keluar. Salma, saya sudah luka Salma, tolong aku. Ini siapa lagi? Bingung ya. Tolonglah, kenapa? Saya tetap pertolongan saya terbuka. Tidak bisa aku tahan ini Salma. Tidak bisa aku tahan hidup ini Salma. Saya capek Salma. Selamat tinggal Salma. Saya akan pergi. Jangan tinggalkan saya sama Bapak Kanula. Jangan tinggalkan saya. Saya seorang diri dalam hutan belantara ini. Allah telah menentukan bahwa saya akan meninggalkan kamu nanti. Baik-baik jaga dirimu ya, jaga kandungan. Terus menutup mata mati suaminya di situ karena bercucuran darah. Akhirnya Salma ini tersedih menangis. Entah kemana dia mencari bantuan kemana. Orang tua sudah tidak memberi lagi dia. Suaminya yang meninggalkan orang tua ikut suami sudah meninggal. Akhirnya 1 bulan lamanya
untung ada itu yang apa namanya itu, eh, rusa, ya, sepasang rusa yang merebutkan mayat ini, rebutkan antara babi dan rusa, berebut. Yang babi aku yang selamat, aku yang tanam, yang rusa yang babi itu. Akhirnya keduanya ini berebutan dalam merebut. Ini sama tinggalkan mayat suaminya itu ditutup dengan daun suku. Sedihnya saya buatkan dramanya sedikit bikin dramanya. Lalu Mesia katakanlah, kirim aku dalam ini, tinggalkan saya dalam pelana. Kemana saya harus membawa diri katakanlah. Terus sambil dia jalan menangis, melihat dengan ekor mata suaminya dengan tangisnya. Kemudian akhirnya aku melahirkan, tiba-tiba melahirkan itu. Kemudian melahirkan, kebetulan ada air, ada juga dibikin satu sumur kecil ya. Disitu mandiin anak, disitu hanya dia berteman dengan burung. Jadi burung yang baik. Kalau ada sisa-sisa makan jatuhkan, pokoknya ada saus, ada ini, ada buah-buahan yang di dalam itu, buah-buahan di dalam hutan itu. Kesian juga ya. Nah itu sudah ceritanya. Sampai terus setelah melahirkan, mandikan anak, tidurin anak, susui anak, terus dia bicara, Sulung kau anak, tanyainlah lalu Sulung kau anak kaya, tanyainlah kenapa. Setelah dapat padi satu dak padi, terus tumbuk padinya, tumbuk sedang asik tumbuk padi, anak yang ditiduri di atas batu, ya, batunya sebesar gini ini batunya, pas tidur anaknya. Akhirnya anak itu teriak, ina ina, ATT aku inai, ambil aku ini batu bawa aku. Terus tengah naik, sabar-sabar dulu anak, Ina sedang tumbuk padi, tidak aku punya. Karena asik anakku sudah pintar, sudah bisa bicara anakku. Terus ulang 2 kali, 3 kali. Akhirnya yang 4 kalinya itu, ini nasi sudah masak ya. Terus disendok kepada daun sukun di situ. Cepat-cepat, ini nasi bawa ke anak. Itu tiba di batu itu, nasi jatuh. Ini batu sudah meninggi. Mana? Tidak, itu saling saut anak dengan ibu dari sini. Saling saut ya. Akhirnya itu karena sedihnya, dia menjadi batu ya, peluk batu. Terus si anak itu, bagaimana nasib anak? Dan kita kemas saja bagaimana, sampai situ ya ceritanya.